Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para jamaah salat subuh yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas tema yang terkait dengan bulan Ramadan, bulan mulia yang sebentar lagi akan menghampiri kita. Tema kita terkait sedikit dengan kesehatan, dengan puasa dan dengan tauhid kita, yaitu bolehkah kita berpuasa karena niatnya ingin langsing. Berpuasa niatnya ingin kurus. Terlebih di bulan Ramadan, kita berpuasa sebulan penuh dan banyak yang berat badannya turun serta bisa jadi mengambil momen untuk melakukan diet agar langsing dan agar kurus. Dan memang di zaman ini semua dimudahkan dengan kemajuan teknologi, kemajuan iptek, kehidupan yang modern. Manusia benar-benar dimanjakan, yang bergerak hanya jari dan jempol. Semua sudah serba otomatis. Ditambah dengan berbagai macam aplikasi, mau belanja tinggal klik sampai ke rumah, mau begini tinggal klik sampai ke rumah, pintu otomatis, TV pakai remote dan sebagainya, menyebabkan manusia dimanjakan, sedikit bergerak dan mohon maaf kegemukan menjadi suatu permasalahan kesehatan di mana-mana, terutama di kota-kota besar dan modern. Kita hidup katanya di zaman yang semua serba mudah kecuali satu, menurunkan berat badan. Kita hidup di zaman di mana timbangan badan lebih diperhatikan daripada timbangan amal. Momen bulan Ramadan, sebagian mungkin ada yang menggunakan sebagai berniat untuk langsing, kurus di bulan Ramadan. Bagaimana dengan hal ini? Sebenarnya hal ini terkait dengan bab beribadah dengan tujuan dunia yang dibahas dalam satu bab kitab tauhid. Bab beribadah dengan tujuan dunia. Bagaimana beribadah dengan tujuan dunia? Tidak kita pungkiri, di balik ibadah-ibadah yang kita lakukan yang disebut dalam nas, dijelaskan oleh syariat, di situ ada keuntungan-keuntungan dunia. Dan ini fakta. Bahkan beberapa keuntungan dunia tersebut disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi dalam ibadah memang ada keuntungan dunia, baik disebut langsung oleh hadis dan nas atau Al-Quran, ataupun tidak disebutkan. Contohnya yang disebutkan, man aroda ayub satalahu fi rizkihi wa iyun sa'alahu fi atharih fal yasil rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya,
dipanjangkan umurnya. Dua ini adalah keuntungan dunia. Secara umum, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ini disebut langsung oleh nas. Di balik ibadah tersebut ada keuntungan dunia. Yang tidak disebutkan seperti tadi, puasa berat badannya turun. Dan hampir kita semua mengalaminya. Ketika Ramadan ada yang turun 3-5 kilo. Tapi Syawal naik lagi. Langsung naik. Dengan cepat. Para jamaah sekalian, ini dibahas dalam bab Kitabut Tauhid ya. Kembali kepada pelajaran tauhid kita, di situ ada bab disebut dengan beribadah dengan tujuan dunia dan ada penjelasan serta rinciannya. Yang pertama para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama beribadah hanya untuk tujuan dunia semata. Mayoritas atau bahkan 100% ibadahnya untuk tujuan dunia. Bagaimana dengan hal ini? Maka ini suatu hal yang diharamkan dan termasuk menyekutukan Allah. Termasuk menyekutukan Allah. Karena dia beribadah bukan lillah, tetapi dia menyekutukan Allah. Ini termasuk menyekutukan. Atau dalam kitab tauhid, lawan dari tauhid yaitu syirik. Dan ini larangan terbesar dalam agama. Wa azamu ma nahallahu anhu asyirk. Dan larangan terbesar dalam agama kita adalah kesyirikan. Para jamaah sekalian, ini sangat penting. Jangan sampai kita beribadah mayoritas tujuannya atau hampir 100% untuk dunia, mengejar dunia. Ini berarti kita telah menduakan Allah. Harusnya ibadah kepada Allah ini untuk dunia, untuk manusia, untuk makhluk. Dan barang siapa berniat seperti ini, masuk semua kepada beberapa ancaman-ancaman orang melakukan kesyirikan. Dihapuskan dosanya. Lau kanu asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Dihapuskan dosanya. Dimasukkan ke neraka, faqad wa may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihil jannah wa ma'wahun nar. Dan seterusnya. Terhapus dosanya. Dan digabung dalam satu ayat, wa man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang keinginannya untuk dunia, ya, untuk dunia keinginannya, nuwaffi ilaihim, kami kasih dunia tersebut. Kami kasih. Ketika dia ingin puasa untuk kurus, beneran kurus. Beneran dia kurus. Dikasih sama Allah kurus, turun badannya. Wa hum fiha la yubkhasun. Bahkan Allah katakan tidak dirugikan, dikasih semuanya dunia. Dikasih, benar. Tetapi Allah lanjutkan ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Tetapi orang-orang yang seperti ini bagian di neraka, bagian di akhirat hanya neraka. Wa habitu anhum wa habitu ma sana'u, terhapus amalannya, wa batilum ma kanu ya'malun, dan batil apa yang dia lakukan. Sehingga para jamaah sekalian, kita benar-benar harus introspeksi niat kita. Jangan sampai ada ibadah-ibadah yang 100% kita lakukan untuk dunia. Contohnya lagi para jamaah sekalian, ini mohon maaf ya karena saya orang medis, orang kesehatan. Beberapa orang pergi berangkat umroh. Ya, dan haji. Ya. Ternyata yang dilakukan adalah membawa, ini mohon maaf ya, membawa rokok.
membawa rokok. Membawa rokok, kemudian di Indonesia bawa rokok, dia taruh di bahkan di beberapa koper jamaah dia taruh. Dan tidak ketahuan. Jadi kan kalau jamaah suruh kumpulin 1-2 hari sebelum berangkat. Nah itu ditaruh. Kemudian sampai sana dilepas, jamaah juga tidak tahu. Kenapa? Karena harga rokok di Saudi sangat mahal dan keuntungannya sangat banyak. Keuntungan sangat banyak. Jangan sampai kita punya niat berbeda-beda. Niat utama kita haji dan umrah memenuhi panggilan Allah, menjadi duyufur rahman. Salasun wafdullah, 3 tamu Allah. Al-Ghazi, Al-Hajj, Wal-Mu'tamir. 3. Berperang fisabilillah, haji dan umrah. Yang haji dan umrah. Kita ke sana jadi tamu Allah, memenuhi panggilan Allah, labaik Allahumma labaik. Para jamaah sekalian, ini termasuk suatu kesyirikan yang kita benar-benar harus hati-hati. Harus hati-hati. Dan Allah sengaja berikan, dikasih. Tadi yang mohon maaf ya, bisnis tadi, ya bisnis rokok nitip, itu benar dikasih, banyak uangnya, dikasih sama Allah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, dikasih. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang mengatakan, Rabbana, ya Allah, berikanlah kami di dunia. Dikasih sama Allah di dunia. Tetapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, di akhirat tidak dapat bagian. Sehingga para jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita di bulan Ramadan nanti kita bahagianya karena sebentar lagi kita akan diet, turun berat badan, melakukan program macam-macam, sekalian puasa atau bahasa medisnya intermittent fasting. Intermittent fasting, ada metode diet menggabungkan antara menurunkan karbohidrat dan gula ditambah dengan intermittent fasting. Dan ini puasa dalam syariat Islam. Intermittent fasting bisa 8 jam, 12 jam, 16 jam. Sekalian ini, tidak berat. Kalau kita gembira karena itu, tujuannya kita khawatir jangan-jangan kita melakukan suatu hal yang Allah larang, menyekutukan Allah, karena niat kita untuk itu. Tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya ketika kita melakukan hal tersebut, tujuan utama, perhatian kita, target kita untuk itu. Kalau memang tujuan utamanya untuk diet, ketika azan mungkin langsung segera begitu azan langsung sering timbang. Allahu Akbar, langsung timbangan, lihat. Ukur. Ketika turun sedih luar biasa. Kok malah kalau ketika turun senang. Ketika turun loh, kok enggak turun-turun, sedih ya. Tarawih malas, ini malas, lemes. Ya, ngaji malas. Ini indikasi-indikasi ini tujuannya untuk dunia. Dan para jamaah sekalian, sekali lagi kita sama-sama tekankan, ini dosa paling besar, kesyirikan ini. Ya, sangat halus. Tapi tidak kita sadari. Banyak kita, kadang-kadang kita banyak niat seperti ini. Ibadah, tapi untuk dunia. Kemudian ada beberapa contoh yang lain tadi. Ya, contoh-contoh yang lain masih ada, rincian yang lain. Tadi rincian pertama niatnya ibadah, niatnya untuk dunia 100%. Kemudian yang kedua, beribadah hanya mengharap wajah Allah saja. Inilah ibadah yang sesungguhnya. Laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlam mir rabbikum. Tidak ada dosamu mencari keutamaan Rabbmu dengan ibadah.
dengan ibadah. Maka ini memang tujuan kita. Tujuan kita beribadah hanya mencari wajah Allah, mencari ridha Allah. Bahkan inilah tujuan hidup kita di dunia secara umum. Yang banyak kita lupakan. Tujuan kita adalah beribadah, mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadaku, ayyuwahhiduni, yaitu mentauhidkan aku. Ibaratnya kalau kita sedang merantau, sedang belajar, sedang kuliah, kita punya tujuan utama. Jangan sampai lupa tujuan utama. Ya, ibu berpesan kepada anaknya, "Nak, boleh kamu nonton bioskop ya." Katanya, "Boleh main game, boleh pacaran, tapi jangan lupa ini tujuan utama, belajar." Gitu. Seperti itu misalnya. Dia selalu ingat ya, tujuan utamanya ini. Jadi ketika ada ujian semester, ini nanti dulu, ini tujuan utama. Kurang lebih tujuan hidup kita seperti itu para jamaah. Tujuan hidup kita di muka bumi beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, menunaikan hak Allah di muka bumi, serta mengajak seluruh manusia sama-sama menunaikan hak Allah di muka bumi, serta menjauhi kesyirikan dan sebagainya. Ini tujuan utama kita. Dalam ibadah, dalam amal, dan dalam dakwah. Ini jangan lupa. Jangan sampai yang lain-lain jadi prioritas, ini yang kita lupakan. Kita lupa. Baik dalam dakwah maupun kita sibuk dakwah ini, lupa dakwah tauhid. Kita sibuk beramal yang ini, lupa dengan tauhid kita. Kita sibuk mengevaluasi akhlak kita dan sebagainya, lupa kita introspeksi niat kita, tauhid kita. Ini kita perlu sering-sering saling mengingatkan. Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, rincian selanjutnya adalah apabila niat ibadah dan tujuan dunia seimbang, sama-sama 50%. Ya, tujuannya sama-sama 50%. Maka penjelasan dari ulama Syekh Al-Utsaimin mengatakan pendapat terkuat dia tidak mendapatkan pahala. Dia tidak mendapatkan pahala. Jadi kalau sama-sama seimbang ini pun tidak boleh. Sama-sama seimbang pun tidak boleh. Jadi kita benar hati-hati. Benar-benar harus hati-hati, seimbang saja tidak boleh. Karena ibadah tujuannya untuk Allah, bukan untuk dunia. Dan setelah kita pikir-pikir, kenapa kita tukarkan pahala akhirat dengan dunia yang sangat sedikit, sangat tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dibandingkan. Atastabdiluna alladzi huwa adna billadzi huwa khair? Apakah hendak kalian tukarkan sesuatu hal yang rendah dengan sesuatu yang jauh lebih baik? Dengan dunia yang hanya 60 tahun dengan yang selama-lamanya. Ini akal mana yang menerima perbandingan seperti ini? 60 tahun dengan 10.000 tahun saja tidak seimbang. Apalagi 60 tahun kehidupan dengan selama-lamanya abadi. Ini akal mana yang bisa membandingkan, orang menukarkan tadi suatu hal yang rendah dengan yang sangat baik. Jadi setengah ulama jelaskan, niatnya setengah-setengah saja, ini tidak diterima amalnya. Kemudian rincian selanjutnya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barulah rincian selanjutnya seseorang yang beribadah kemudian mendapatkan keuntungan dunia. Tetapi keuntungan dunia tersebut adalah kalau bahasa medisnya ya efek samping ya. Keuntungan dunia tersebut adalah ikutannya. Ya. Keuntungan dunia tersebut sekedar ikutannya.
Dari mana kita tahu bahwasanya ini ikutan keuntungan dunia? Keuntungan dunia ini adalah ikutan. Kita tahunya adalah dari perhatian serta himmah kita. Ketika bagian dari dunia tersebut kita dapatkan, ya sudah, alhamdulillah. Ketika kita tidak dapatkan, ya sudah, kita tidak sedih, tidak stres, dan tidak kecewa. Jadi ini rincian yang selanjutnya. Dalam ibadah tersebut ada ikutan keuntungan dunianya. Ada ikutan keuntungan dunianya. Maka ini katanya ulama tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Seperti tadi, kita puasa kemudian berat badan turun. Ini tidak apa-apa karena sekedar ikutan. Patokannya kita tahu ini ikutan atau tidak. Apakah saya tercampur ria atau tidak? Apa saya jangan-jangan syirik apa tidak? Menduakan Allah, patokannya tadi. Kalau dia kita dapatkan, alhamdulillah. Kalau tidak turun berat badan atau malah nambah gitu ya. Ya sudah, dia tidak sedih, biasa saja hatinya. Tidak kecewa, tidak ini, karena tujuan utamanya adalah ibadah. Dan beberapa hal ini cukup banyak. Seperti tadi puasa. Demikian juga zaman dahulu orang haji dan umroh. Sebagian orang ketika haji dan umroh dia sekalian berdagang. Karena memang Mekah ini adalah kota perdagangan. Penduduk Mekah penghasilan utamanya berdagang. Dan memang kota perdagangan. Dan komoditas utamanya adalah berhala. Komoditas utama Mekah adalah berhala. Ya. Karena di Mekah itu tanah tandus kering, tidak ada apa-apa. Batu. Kita tanam pohon tumbuh batu katanya ya. Di Mekah. Sehingga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan jangan menyembah berhala, yang punya keuntungan di balik berhala ini merasa terganggu. Ya. Sebagian dahulu memang demikian ya, datang di Mekah, di situ kota perdagangan. Jadi orang-orang Mekah mereka di situ jual berhala, mereka juga kemudian berdagang ke negeri Syam, di sana bawa macam-macam, barulah orang-orang datang ke sana sekaligus mereka juga ikut berdagang. Ikut beli ini dan sebagainya. Dan dulu dibahas oleh para ulama sejak dulu, datang haji boleh berdagang? Boleh, jawabannya silahkan. Ketika haji berdagang, tetapi lihat, ini hanya sampingan, ada kesempatan, tetap utamanya ibadah haji dan umroh. Patokannya apa tadi? Patokannya himmah terbesar adalah ibadah haji dan umroh, ini sekedar ngisi waktu. Kemudian kalau dapat, alhamdulillah, kalau tidak dapat dia tidak sedih. Tidak ada kecewa, tidak ada apa. Itu adalah patokan yang dia harus introspeksi terus. Kemudian rincian terakhir para jamaah sekalian. Rincian terakhir ini dibahas dalam beberapa kitab tauhid. Rincian terakhir adalah beribadah dengan tujuan dunia, yang dimana syariat dan nas menyebutkan memang ada keuntungannya di balik ibadah tersebut. Jadi ada nasnya, ada syariatnya menyebutkan secara sharih tegas ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut.
maka boleh kita meniatkan untuk mendapatkan keuntungan dunia tersebut dengan melakukan ibadah, boleh. Karena syariat menyebutkan memang ada keuntungan dunia dalam ibadah tersebut. Boleh. Dan ini ulama jelaskan motivasi kabar gembira bagi Allah untuk hambanya di dunia. Karena syariat menyebutkan. Contohnya misalnya, dan contoh ini cukup banyak. Contohnya misalnya kita beristighfar, sering-sering beristighfar agar harta kita bertambah dan anak kita bertambah. Boleh kita niat seperti ini. Saya istighfar, kenapa? Mudah-mudahan semoga anak saya makin banyak. Ini kan keuntungan dunia. Kenapa? Supaya harta saya makin banyak dan berkah. Boleh. Karena nas menyebutkan ada keuntungan dunia dalam hal tersebut. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumditkum bi amali wa bani wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Beristighfarlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Rabbmu Maha Pengampun. Allah akan utus hujan kepada kalian, kemudian akan wa yumditkum bi amwali wa banin. Allah akan memperbanyak harta dan memperbanyak anak-anak kalian. Lihat, istighfar akibatnya dunia. Jadi boleh. Saya istighfar dalam hati, niat saya mudahan anak banyak, rezeki banyak, berkah. Ini boleh. Jadi para jamaah sekalian, sekali lagi kalau memang ada nas tegas, sharih, tertulis, disebutkan keuntungan dunia tersebut, boleh kita. Karena memang Allah yang sebutkan. Contoh lagi, kita pergi haji dan umroh supaya dijauhkan dari kemiskinan. Supaya di dunia tidak miskin. Boleh. Saya haji dan umroh supaya tidak miskin. Ini boleh niat seperti ini. Niat seperti ini karena disebutkan dalam hadis. Ya. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunub kama yanfil kiru khabathal hadid. Ikutilah umroh dan haji, iringilah, karena keduanya ini menghilangkan kefakiran dan dosa. Menghilangkan kefakiran dan dosa. Sebagaimana alat kikir menghilangkan karatnya besi. Karatnya besi kan sulit ya, pakai digosok-gosok, pakai minyak, pakai sabun, tapi ketika pakai kir baru hilang. Jadi boleh. Karena Allah sebutkan. Allah sebutkan. Dan cukup banyak. Beberapa disebutkan keuntungan dunia. Tidak apa-apa. Contohnya kita berzikir kepada Allah supaya Allah menjaga dari mara bahaya. Supaya tidak tabrakan. Supaya tidak jatuh. Kita sebutkan zikir-zikir Allah jaga. Ini dunia semua. Boleh. Dan ini memang itu tujuannya. Ya. Contoh lagi, kita membantu orang lain semoga supaya Allah membantu urusan dunia kita. Boleh. Boleh. Misalnya sedang ribut skripsi, susah, di kantor banyak masalah. Ya udah, saya permudah urusan. Ada orang butuh bantuan, saya mudahkanlah. Dengan harapan semoga Allah mudahkan urusan dunia saya. Boleh niat seperti ini. Boleh. Karena Allah sebutkan wallahu fi aunil abdi makana abdu fi auni ahihi. Allah senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut membantu saudaranya. Boleh. Ada orang susah dan sebagainya, susah butuh bantuan, kita bantu. Harapannya semoga Allah bantu saya nanti urusan-urusan dunia saya mudah. Skripsi mudahan nanti skripsi saya lancar. Boleh. Boleh. Ya. Dan banyak contohnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh-contoh
terkait dengan hal ini, asalkan disebutkan oleh syariat secara nas dan sharih. Kalau tadi judul kajian kita puasa untuk diet langsing, ada tidak disebutkan para jamaah? Ada hadisnya tidak? Puasa supaya diet, nas tegas sore. Tadi tidak boleh berarti. Tidak boleh niatnya untuk langsing. Yang boleh ajalah tabi, ikut-ikut pengikutnya saja. Ya udah, mau naik silakan. Mau turun enggak sedih, enggak depresi. Asalkan nasnya disebutkan sore. Allah sebutkan. Dan ini memang motivasi kita dunia. Motivasi dipermudah urusan dunia. Demikian juga Rasul, para nabi disebutkan begini-begini, nanti kamu dimudahkan, nanti begini. Disebut. Akan tetapi para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu bentuk kesempurnaan tauhid kita, kesempurnaan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita beribadah benar-benar hanya Allah saja. Yang tadi kita katakan boleh. Itu boleh ya, boleh dengan niat tadi ya. Kita haji untuk menghilangkan kefakiran, boleh. Sekedar boleh. Tetapi salah satu bentuk kesempurnaan ibadah kita, kesempurnaan tauhid kita adalah kita benar-benar beribadah hanya berharap kepada Allah saja. Berharap kepada Allah. Salah satu bentuk kesempurnaan ibadah kita, pokoknya kita ibadah ini untuk Allah. Itu yang kita pikirkan paling utama. Mau datang urusan dunia, terserah. Mau tidak datang urusan dunia, terserah. Pokoknya saya ibadah untuk Allah saja pokoknya. Ini adalah bentuk kesempurnaan tauhid seseorang. Yang penting dia meyakini ya, dia meyakini dalam hati kalau dia melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dia bahagia dunia akhirat. Dia yakini seperti itu. Ini bentuk kesempurnaan yang sempurna. Kalau tadi kan boleh saja gitu ya, ya boleh. Mau kemana? Silaturahmi biar apa? Panjang rezeki, biar diluaskan rezeki, biar panjang umur. Boleh niat seperti itu. Kan tadi disebutkan hadisnya. Man arada ibsatallahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falaysi rahimah. Disebutkan. Boleh. Kan disebutkan barang siapa yang ingin, ya saya silaturahmi memang inginnya itu. Boleh. Tapi sekedar boleh. Tapi kalau untuk kesempurnaan niat kita, kesempurnaan tauhid kita, kenapa Allah yang perintahkan saya silaturahmi ini? Kenapa? Karena Rabb saya yang perintahkan kepada budaknya, kepada hambanya. Saya patuh sajalah. Ini bentuk kesempurnaan. Artinya tidak sudah terlalu dipikirkan. Walaupun boleh, tidak usah terlalu dipikirkan. Ini bentuk kesempurnaan. Kita lihat contoh kesempurnaan ibadah tauhid para sahabat. Disebutkan innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin, dan beginilah ucapan seorang mukmin ketika diseru kembali kepada Allah dan Rasulnya supaya berhukum dengan hukum Allah, kembali kepada kitab Allah dan sunnah. Ayyaqulu sami'na wa ata'na. Taat dan patuh. Jadi para sahabat dahulu ketika diperintahkan, mereka langsung sami'na wa ata'na. Bentuk kesempurnaan ibadah mereka.
kesempurnaan tauhid mereka. Langsung aja, kenapa? Allah dan Rasulnya yang perintahkan. Tidak ada pikir-pikir yang lain lagi. Tidak ada ini, karena ini perintahkan. Kenapa? Sudah Rabb saya yang perintahkan kepada budaknya, saya ini budak, saya patuh. Memang tugas saya adalah sebagai budak patuh. Ada tidak budak di dunia, atau mohon maaf ya, mungkin asisten rumah tangga, disuruh sama majikan, coba belanja apa? Di pasar belanja ini. Tiba-tiba dia mikir, kok harus belanja ini, Bu? Bukannya belanja ini, Bu, ya? Gini. Ini enggak manfaat, Bu. Bisa ada tidak seperti itu? Budak ataupun asisten rumah tangga misalnya. Ada tidak? Asisten rumah tangga, majikannya suruh belanja ini ke pasar. Tiba-tiba dia mikir, kayaknya enggak, Bu. Enggak, kalau saya pikir kayaknya ini lebih baik. Jangan ikan deh, kita lele aja, gitu. Ada tidak? Ada. Ini kesempurnaan seorang hamba, kita budaknya Allah. Abdullah wa amatullah, budak perempuan Allah. Ketika Allah perintahkan, sudah patuh saja. Tidak ada mikir-mikir macam-macam. Kita analisa dulu. Apa keuntungan dunianya apa? Kemudian apa ininya? Apa keuntungan untuk masyarakat? Apakah tidak berbahaya atau apa? Tidak ada, langsung. Sebagaimana tadi para sahabat. Ini bentuk kesempurnaan ibadah kepada Allah. Sempurnanya tauhid. Ketika diperintahkan sudah sami'na wa ata'na. Itu para sahabat. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan para sahabat, langsung sami'na wa ata'na, dilakukan semuanya. Kalau kita sekarang diperintahkan, nanya dulu, Ustadz, ini wajib atau sunnah? Kalau kita sekarang diperintahkan, tanya dulu, Ustadz, ini wajib atau sunnah, Ustadz? Harapannya sih sunnah gitu. Kalau sunnah ya sudah, nggak usah dilakukan. Kalau sahabat dahulu begitu ada perintah, nggak nanya dulu sunnah atau nggak, langsung laksanakan. Karena dia yakin, dia tahu diri, kita ini hamba, budak, udah laksanakan aja. Dan dia yakin, ya apapun yang Allah perintahkan dan Rasulnya, itulah yang terbaik bagi dia. Karena Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah yang lebih tahu bagaimana hidup lebih baik di muka bumi ini. A'antum a'lamu amillah. Apakah kalian atau Allah yang lebih tahu? Tentunya yang menciptakan yang lebih tahu. Kalau HP kita error, mobil kita error, kita kan biasanya lebih bagus perbaikannya ke dealer resmi atau ke tempat servis resminya. Kenapa? Karena dia yang buat. Dia yang tahu, dia yang lebih tahu. Demikian juga dengan kehidupan di dunia ini, yang buat yang lebih tahu bagaimana cara bahagia dan sebagainya. Ya. Demikian para sahabat luar biasa, langsung berhenti. Bukti kesempurnaan ibadah dan tauhid para sahabat. Dan ini yang tauhid seperti inilah yang membawa kepada kejayaan Islam. Yang seperti ini yang membawa kepada kejayaan Islam, yang kita umat Islam ini merindu-rindukan kapan Islam berjaya, kenapa Islam ditindas terus, kenapa Islam selalu dinomor sekiankan, kenapa Islam lemah. Solusinya apa? Tauhid dan keimanan seperti sahabat yang tadi. Tidak banyak analisa sana sini. Ya, cari dulu apa keuntungan dunianya. Kenapa riba diharamkan? Bukankah begini? Bukankah saya sama dia sama-sama ridho? Apa masalahnya, Ustadz? Riba diharamkan? Ya, saya kasih pinjam 1 juta, dia balikan 1.100.000. Saya ridho, dia ridho, enggak masalah, cuma kecil kok. Apa masalahnya? Gitu kan? Nah, mulai pikir. Padahal dia saja yang belum tahu, belum menganalisa secara umum. Riba menghancurkan ekonomi suatu umat, hancur karena riba. Kalau skala kecil tidak terlihat mungkin. Hancur. Kita lihat para sahabat yang kesempurnaan imannya luar biasa. Salah satunya adalah ketika turun ayat diharamkannya khamar. Jadi khamar ini ayatnya turun diharamkan pelan-pelan. Ini salah satu hikmah berdakwah. Jadi kalau ada sesuatu yang maksiat, kesalahan yang benar-benar mengakar di suatu masyarakat,
Bukan suatu hikmah berdakwah kita langsung terang-terangan jos. Haram gitu ya. Pelan-pelan. Ya, artinya langsung terang-terangan ya. Ini salah satu hikmah berdakwah. Kenapa? Karena khamar ini sudah menjadi suatu kebiasaan yang mengakar pada orang Arab saat itu. Sehingga diturunkannya itu pengharaman khamar bertahap. Sehingga Aisyah mengatakan seandainya turun ayat khamar langsung dilarang, maka semua orang Arab mengatakan, demi Allah saya tidak akan tinggalkan khamar, biarkan saya berdosa. Katanya Aisyah. Turun pelan-pelan. Ya bertahap ya, mulai dari jangan dekati solat ketika mabuk. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan solat kalau sedang mabuk. Jadi zaman dulu solat boleh ngomong dulu. Dulu zaman dulu awal-awal disyariatkan solat boleh ngomong. Jadi Allahu Akbar gitu, terus ngobrol sama teman boleh. Boleh zaman dulu, itu awal-awal syariat solat. Dan kemudian juga itu akhirnya karena ada yang mabuk, solat mabuk gitu, boleh. Akhirnya ini yang dilarang dulu. La taqrabus sholata wa antum sukara, dilarang ya, enggak boleh. Kemudian dijelaskan ya, ini lebih bahaya. Pada khamar itu ada dosa, fa innahu rijsun. Ya. Itu adalah dijelaskan bahwasanya madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Ya, dijelaskan. Baru diharamkan al-khamar. Rijsun. Nah, ketika turun ayat khamar, pelarangan khamar ini, mulailah orang ini menyampaikan di beberapa Madinah, di kota Madinah, diharamkan khamar. Maka saat itu dalam hadis tersebut diriwayatkan saat itu juga semua sahabat membawa keluar gentong isi khamar, ditumpahkan di jalan semuanya. Ditumpahkan di jalan semuanya. Sehingga saat itu penuh jalan-jalan dengan tumpahan khamar. Saat itu juga. Kemudian lanjutannya ada sahabat yang saat itu sedang mabuk sedang mabuk ya, mabuk minum khamar. Kemudian lewat orang telah turun ayat larangan khamar. Ketika ini lagi mabuk, ketika dia dengar tersebut, dia ucapkan ya intahaina rabbana gitu ya. Sambil mabuk tapi kami berhenti ya Rabb, kami berhenti. Jadi mabuk-mabuk imannya luar biasa gitu. Langsung berhenti intahaina rabbana sambil mabuk gitu. Kami berhenti ya Rabb, intahaina ya Rabb gitu. Dia berhenti minum saat itu juga. Luar biasa ini. Enggak ada pakai apa-apa ya, pakai ini. Oh, bukankah ini begini khamar? Ya, bukankah begini? Ya, demikian juga sekarang ini kalau diharamkan pelacuran, kemana mereka ini gitu. Siapa yang menghidupi pelacur? Siapa yang begini? Macam-macam. Nah, demikianlah para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tujuan. Ya, inilah kesempurnaan ibadah kita para jamaah. Yang ini kita usahakan. Salah satu bentuk kesempurnaan tauhid kita, ada apa-apa udah laksanakan. Asalkan nasnya sahih berdasarkan pemahaman salafus soleh. Tidak perlu kita ada ini mikirkan, langsung sudah. Ya, ada ibadah tidak usah terlalu mikirkan lagi sunnah atau wajib atau sunnah, laksanakan. Artinya terlalu memikirkan ya. Kalau belajar hukum boleh. Kenapa harus begini? Kenapa harus begini? Itu suatu bentuk kesempurnaan tauhid kita. Inilah tujuan utama kita hidup di muka bumi. Yang terakhir para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama membahas dalam kitab tauhid tersebut bab beribadah dengan tujuan dunia, ada pembahasan penutup yang sangat bagus. Pembahasan penutup yang sangat bagus. Apa disebutkan? Ikhlaslah. Ikhlaslah kita beribadah kepada Allah 100%. Artinya tidak usah mikirkan dunia. Yang penting saya ibadah pokoknya. Maka dunia akan mendatangi kita. Jadi kita ikhlas saja kepada Allah, tidak usah mikirin dunia. Memang tujuan beribadah pada Allah. Maka dunia akan mendatangi kita. Disebutkan dalam hadis, wa man kanatil akhiratu niyatahu. Barang siapa yang akhirat itu niatnya utamanya.
jama'allahu amrahu, maka Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbihi, Allah jadikan gina, kekayaan, qanaah di hatinya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, wa atathud dunya wa hiya ragibah. Kemudian dunia mendatangi dia padahal dia tidak menyangka-nyangka. Padahal dia tidak menyangka-nyangka. Jadi orang yang berniat untuk Allah, pokoknya dia ibadah apa? Udah Allah aja. Dunia terserahlah, datang ada datang terserah. Ternyata kalau seperti ini, katanya Allah, dunia akan mendatangi dia tidak nyangka-nyangka, tiba-tiba datang. Dan para jamaah sekalian, contoh ini banyak. Banyak. Saya pribadi banyak mengalami. Dan saya yakin para jamaah sekalian banyak mengalami seperti ini. Kita niat kepada Allah, tiba-tiba datang dunia tersebut. Wahya rogibah. Kita tidak sangka-sangka. Kita tidak inginkan datang. Kita tidak ingin. Tidak ingin. Beberapa orang mengatakan contohnya adalah ulama. Beberapa para ulama. Contohnya Syekh Al-Albani muhaddis zaman ini. Dahulu dia menulis hadis. Belajar, pokoknya dia belajar nulis hadis. Menulis hadis. Membalas. Sampai-sampai ada muridnya dikasih tulisan. Tolong tolong tulisan saya ini diperiksa. Muridnya kaget. Kenapa? Karena kertasnya adalah kertas sisa bungkusan. Kaget dia. Karena kertasnya kertas bungkusan. Kalau sekarang kita ini bungkusan kacang mungkin ya. Kaget dia. Kaget. Disuruh periksa hadisnya. Muridnya tolong ini tawaduk murid guru. Ya, tawaduknya guru. Ya, tetap aja tolong periksa siapa tahu ada yang salah ke muridnya. Kaget dia, kan kertas bungkusan sisa. Karena miskinnya beliau, tapi beliau pokoknya udah saya pengen memperjuangkan hadis. Setelah itu ternyata lama-lama beliau punya banyak buku hadis, dan akhirnya buku hadis tersebut dicetak banyak, dan akhirnya beliau dengan buku hadis yang tercetak di mana-mana banyak yang beli, beliau punya berkecukupan sekarang. Berkecukupan. Jadi beliau dulu pokoknya saya taunya belajar. Tiba-tiba dunia datang tidak disangka-sangka. Karena bukunya memang fenomenal, buku hadisnya. Ya, banyak berjilid-jilid, banyak yang suka, banyak yang beli. Tiba-tiba datang. Dan sekarang sudah berkecukupan di akhir-akhirnya. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Kemudian para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus berniat ibadah kepada Allah? Saya kasih gambaran. Misalnya juga terkait dengan puasa dan Ramadan saat ini. Puasa dan Ramadan saat ini, tidak kita pungkiri, puasa itu memberikan manfaat medis. Sudah penelitian sangat banyak. Bikin sehat, tensi teratur, kemudian asam lambung teratur. Sekarang kita buat permisalan, ada si A dan ada si B. Si A ini baru saja membaca buku manfaat puasa secara medis. Jadi si A ini tahu banyak manfaat puasa secara medis, dia tahu. Dari menurunkan metabolisme, mengistirahatkan ginjal, menyaring darah dan sebagainya. Sedangkan si B ini mungkin ya orang terpencil. Dia tidak tahu. Tidak pernah baca manfaat puasa secara medis. Yang dia tahu, katanya Pak Ustadz, katanya Pak Kiai, orang Islam Ramadan harus puasa wajib supaya melaksanakan rukun Islam. Ini B cuma tahu seperti ini. Kemudian datanglah bulan Ramadan, si A puasa, si B puasa. Pertanyaannya, apakah si B mendapatkan keuntungan dunia yang diketahui oleh si A? Pertanyaannya, apakah si B ini mendapatkan keuntungan dunia yang diketahui oleh si A? Dapat tidak? Dapat tidak si B? Dapat. Pertanyaan selanjutnya, mana yang lebih ikhlas kira-kira? Si A atau si B? Yang lebih ikhlas? Si A atau si B?
CB itu maksudnya para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah ini bentuk kesempurnaan ibadah kita dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, apa yang Allah dan Allah Rasulnya perintahkan, udah laksanakan. Nggak usah terlalu banyak kita pikirkan apa analisa ini dunia apa, pokoknya laksanakan asalkan perintah tersebut dalilnya sahih dan sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Mungkin demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan subuh hari ini para jamaah sekalian rahmati Allah. Mungkin sebelum kita akhiri, siapa tahu ada pertanyaan 1-2 boleh insyaallah. Kami persilahkan bagi jamaah apabila kalau ada ingin yang bertanya. Iya, Pak, ada pertanyaan, ini puncaknya puasa dan Ramadan juga ada puncaknya jualan gitu ya. Memang Ramadan ini ya Masya Allah ya, ada yang senang karena ibadah, ada yang senang karena dunia ya. Bisnis kurma laku, bisnis baju laku, bisnis cendol laku, ya, dan sebagainya. Bagaimana seperti ini ya, kita boleh saja, kita boleh ya mencari, boleh kita manfaatkan. Ya boleh kita berdagang, boleh. Kita berdagang jualan kurma, boleh. Siapa yang larang? Boleh. Hanya saja kembali kepada niat kita. Ya, kalau memang sudah jualan kurma, ya katanya jualan kurma di bulan Ramadan tidak akan rugi, katanya gitu ya. Kalau memang kita jualan tersebut, ya sampai mengganggu tujuan utama kita di bulan Ramadan, berarti niatnya sudah salah. Ya, harusnya kita itikaf, harusnya kita fokus ngaji, 24 jam pantengin HP, siapa tahu ada yang pesan kurma. Nah ini sudah beda niatnya. Jadi boleh saja. Apakah boleh jualan kurma? Boleh. Apalagi niatnya jualan kurma 20%-nya untuk saya sumbangkan selama Ramadan. Boleh. Boleh. Atau 50%, mumpung Ramadan 50% kapan lagi? 50% keuntungan jualan kurma saya sumbangkan untuk berbuka puasa, fakir miskin dan sebagainya. Jadi semuanya kembali kepada niat dan kembali kepada aplikasi kita bagaimana. Ya, disibukkan atau tidak. Ya demikian insyaallah ya. Demikian mungkin para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah ucapan. Saya akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.